Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat menyapa kembali setiap umat Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita read the Bible before go to the bed, karena kita percaya ketika kita membuka mata kita sampai kepada kita kembali berbaring untuk menutup mata kita untuk beristirahat, maka kita hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Bed ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan sebelum kita beristirahat, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Buat setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar program ini boleh tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi umat Tuhan juga yang baru pertama kali bergabung, bisa klik tombol subscribe untuk mensupport program ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar setiap renungan-renungan baru yang saya naikkan di YouTube channel ini juga boleh Bapak Ibu dapat ketahui melalui notifikasi handphone yang ada ya. Silakan komen jika renungan ini memberkati, sehingga ada banyak umat Tuhan juga yang melihat komentar Bapak Ibu pun turut terberkati. Kita pakai komentar-komentar yang ada untuk menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita kembali merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih dan kesetiaan Tuhan, karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Maka kami boleh ada malam hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena Tuhan yang memelihara kami. Sehingga sebelum malam hari ini kami akan kembali beristirahat, biarlah Tuhan yang sampaikan sesuatu untuk kami renungkan. Kami mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup kita ini mudah sekali untuk Tuhan putar balikkan gitu ya. Tuhan gampang sekali mengangkat orang yang ada di bawah untuk naik ke atas. Tuhan juga yang gampang dan mudah sekali untuk menurunkan orang yang sedang ada di atas untuk jatuh di bawah. Karena apa? Karena Dia yang punya kuasa. Dan malam hari ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, dari satu pribadi yang bernama Yusuf, iya kan? Yusuf yang notabene dijual oleh saudara-saudaranya sebagai seorang budak. Seorang budak itu yang paling hina, saudaraku. Tetapi Tuhan menyertai dia, kata kuncinya itu. Sehingga akhirnya Tuhan angkat kehidupannya. Dan hari ini kita akan merenungkan sebelum kita beristirahat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang keempat. Saudara perhatikan, Kejadian 39 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Siapa tuannya? Potifar, seorang Mesir yang membeli Yusuf dari tangan orang-orang yang menjual dia sebagai budak. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, saudara tahu siapa Yusuf? Pada saat itu Potifar tahu Yusuf adalah seorang budak. Tapi kenapa Yusuf berani dipercayakan oleh Potifar? Potifar berani mempercayakan kepada Yusuf segala harta miliknya, diberikan kuasa kepada Yusuf. Sederhana, karena Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Karena Potifar melihat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, jangan kau tangisi keadaanmu saat ini, jangan. Karena keadaanmu saat ini bisa Tuhan pulihkan. Sama-sama yuk kita bilang dalam diri kita masing-masing, Tuhan bisa mengangkat hidup saya. Ayo lebih mantap lagi, saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat kok. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan bisa angkat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan sanggup memutar balikan keadaan hidup saya. Amin. Ini terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Itu sebabnya hari ini, malam ini kita ingat, kalau keadaan kita saat ini mungkin sedang tidak beruntung sama seperti orang-orang lain, jangan menyerah. Ada dua hal malam hari ini saya bagikan yang kita bisa belajar dari kisahnya Yusuf ini. Kenapa sampai Yusuf bisa diangkat sama Tuhan? Yang pertama, dua hal kita pelajari dari hidup Yusuf ini, saudara. Yang pertama, Yusuf adalah orang atau pribadi yang hidup
dalam hukum-hukum Tuhan. Dia setia, dan itu terbukti dalam kesetiaannya ketika istri dari Potifar menggoda dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dia pergi meninggalkannya. Sekalipun dia difitnah, dia masuk kembali dalam penjara, tapi Tuhan kembali angkat. Iya kan? Dan sedang dikasih dalam Tuhan. Kita belajar dari Yusuf. Yang pertama Yusuf lakukan, dia hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Sekarang kalau engkau mau hidupmu melihat Tuhan angkat hidupmu, engkau mau melihat Tuhan memutar balikan keadaan hidupmu, belajar dari Yusuf. Yang pertama yang Yusuf lakukan adalah tetaplah setia untuk berjalan dalam hukum-hukum Tuhan. Berjalan, jangan ambil jalan pintas. Kalau memang Tuhan sedang memproses hidup kita untuk masih ada di bawah, lakukan, setia aja dulu. Setia beribadah, setia melayani, itu aja dulu lakukan. Ada waktu Tuhan, kalau Tuhan lihat engkau bisa dipercaya, Tuhan angkat hidupmu. Yang kedua yang dilakukan Yusuf sehingga akhirnya Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan jadi orang nomor 2 di Mesir. Maka Yusuf melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan diri dia. Potifar melihat Yusuf lakukan yang terbaik. Yusuf dipercayakan kerjakan apapun, dia berhasil. Jadi yang pertama memang karena penyertaan Tuhan. Dari mana penyertaan Tuhan? Karena memang Yusuf hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang dipercayakan Yusuf untuk dikerjakan, dia kerjakan dengan maksimal. Nggak ngeluh. Aduh masa saya kerjain ini lagi sih. Aduh masa saya buat ini lagi. Dia lakukan yang terbaik. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan malam hari ini melalui program Bible and Bed. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ingat, kalau engkau dipercayakan hari ini mungkin bekerja kasar, bekerja keras, bekerja yang tidak sama dengan orang-orang yang mungkin hanya kebanyakan duduk, ya kan? Engkau kerja keras gitulah ya kan, maksudnya capek gitu. Ayo bersyukur aja, lakukan yang terbaik. Alkitab katakan apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, Tuhan yang memberikan upah buat hidup kita. Ingat, Tuhan yang angkat hidup kita. Mungkin kau capek hari-hari ini. Mungkin kau lelah dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Tetaplah setia. Ingat, sekalipun orang tidak melihat apa yang kau lakukan, Tuhan melihat dari sorga apa yang kau buat dan kau dipercayakan oleh Tuhan untuk kau lakukan. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Sekalipun orang-orang di sekelilingmu tidak menghargaimu, it's okay. Yang penting kita lakukan sesuatu dengan sukacita. Kita lakukan sesuatu dengan yang terbaik. Ingat, promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan ketika 2 hal ini kita lakukan. Setia, lakukan hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, do the best, lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja, berbisnis, berdagang, usaha, apapun yang kau dipercayakan dalam hidupmu untuk kau lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan angkat hidupmu, Tuhan akan promosikan hidupmu, Tuhan akan putar balik keadaan hidupmu menjadi dahsyat dan luar biasa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan sanggup memutar balikan keadaan. Tuhan sanggup memutar balikan situasi. Tuhan sanggup mengangkat derajat hidup seseorang. Karena itu hari ini ya Tuhan kami belajar dari Yusuf. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan singkat malam hari ini sebelum kami beristirahat. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Kami mau setia sama Tuhan. Kami mau tetap taat sama Tuhan. Apapun pekerjaan, situasi, keadaan hidup kami. Kami mau tetap setia dan kami mau lakukan yang terbaik dalam apapun yang hari-hari ini kami sedang kerjakan. Karena itulah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami percaya Tuhan yang memelihara kami sepanjang malam. Kalau sebentar kami juga akan beristirahat, Tuhan yang pelihara kami. Dan kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru, dengan berkat, pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.